Nah, ini scriptnya, ini script untuk merubah network hotspot yang sebelumnya ya. Biasanya ini keperluannya karena networknya itu sudah penuh di DHCP listnya, kemudian mau dirubah ke alokasi user atau network IP yang lebih besar lagi. Nah, caranya bagaimana ini scriptnya. Di sini apa saja yang harus dirubah. Interface di sini, interface harus diisi sebagai untuk mengisi interface hotspot yang mana yang akan kita ubah networknya ya. Jadi bukan servernya tapi networknya. Di sini hotspot, misalkan kita copy aja, kemudian kita masukkan ke interface. Di sini kenapa kenapa perlu diubah networknya? Biasanya dulu kalau saya mengubah network itu karena pengalaman ada dua masalah ya. Yang pertama karena di DHCP list ini udah penuh sampai menghabiskan alokasi networknya gitu. Yang tadinya buat 500 atau 1000 ini udah 900, jadi harus diperbesar lagi. Dan yang kedua, kenapa harus dirubah networknya? Yang kedua karena IP pool ini tidak bekerja untuk, atau tidak error lah istilahnya, ketika manajemen hotspotnya menggunakan IP pool ini, memakai IP pool. Jadi seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, kenapa itu tidak bisa berjalan IP pool ini untuk address pool hotspotnya, karena IP pool ini sebenarnya kita nggak sadar bahwa IP pool ini kita ngambil dari IP DHCP list ini, yang sebenarnya IP DHCP list ini nggak boleh lagi digunakan untuk IP pool. Jadi istilahnya networknya harus kita bedakan antara network DHCP list dan network yang nanti akan digunakan untuk DHCP pool. Tetapi kedua network ini walaupun berbeda, ada dalam satu network besar yang istilahnya dalam keluarga besar network ya. Saya sudah menggambarkannya di sini nih. Ini misalkan ini ya. Saya alokasi usernya untuk 1000 user lah gitu misalkan. Berarti kalau 1000 user 1000 user. Nah, network ini dengan network hotspot di sini nanti akan kita gunakan di IP pool. Ya minimal kita buat lagi 1000 user network yang berbeda. Network ini berbeda dengan network ini. Tetapi network ini dan network ini dalam keluarga network besar yang sama, yang ini. Jadi yang membedakan itu slashnya begitu. Jadi nggak boleh sama, ini kalau sama nanti IP pool ini nggak akan bekerja maksimal di dalam manajemen hotspotnya yang menggunakan IP pool. Nah, terus dengan bantuan IP kalkulator ini ya. Nah, ini tadi udah coba-coba. Di sini saya misalkan menggunakan /21. Kalau /21 itu di sini hasilnya ya. Dari yang kita harus perhatikan untuk network besar ini selain 24 ya, 23 ke bawah gitu ya, 23 ke bawah ya. Yang di sininya nih, dari sini ke sini yang harus diperhatikan itu. Kalau di sini network /21 untuk IP 10 0.0 ya. User alokasi network user itu dari 0.1 sampai 7.254. Nah, ini yang harus diperhatikan ininya aja, 0 dan 7. Berarti ini untuk dari 0 ke 7 itu 8 kali ya, 8 kali 254, karena ini maksimal kan untuk satu network size
24 itu 250-an. Berarti ini untuk slash 21 itu adalah alokasi servernya 254, atau kita jejegan jadi 250 dikali tadi 8 ya, 8 kali ini naik dari 0 ke 7 kali 8 2000. Nah, nanti yang 2000 ini kita simpan aja dulu di sini. Nah, berarti minimal network gateway ini slash 21 ya, berarti slash 20 juga boleh, slash 20 juga boleh, asalkan jangan slash 22 nanti yang akan dibukai di sini. Ini untuk 2000 user, 2000 user gateway-nya. Jadi kalau ini karena dalam satu ether port yang sama, jadi harus dalam satu network besar yang sama juga. Kemudian karena ini akan dipisah, yang 2000 di sini 1000, di sini 1000, berarti ini networknya juga harus berubah slashnya. Dan network ini kayaknya harus berubah. Misalkan di network DHCP list ini kita nah di sini ya, ini kan 0 sampai 7. Kita tulis aja dulu lah, copy ya, copy. Ini networknya paste dari 0 sampai 7. Nah, berarti kalau ini 0 sampai 7 mau dibagi 2, berarti di sini kita copy saja ya. Copy, berarti di sini networknya paste. Nah, ini paste dari 0 sampai 3 karena akan dibagi 2. Ini nanti akan 1000 ya, 0 sampai 3. Kemudian untuk aktif hotspotnya, nah lanjutan dari sini, ini ketiga 254 langsung naik ke 4 di sini, 4 sampai 7. Nah, dari 0 sampai 7 itu di sini 0 dipisah ke 3 dulu, baru di sini naik lagi ke 4 ke 7 254. Tapi di sini networknya harus berapa supaya si user 0 ke 3 itu bisa disimpan di network DHCP listnya atau di IP pool DHCP listnya, supaya tepat. Kita pakai IP kalkulator saja, langsung saja ya. 0 berarti kita tulis, kalau ini 2000 di sini 0 nya 22 baik. Nah, berarti untuk nanti mengisi server DHCP list ini dari 0 sampai 3, benar sama kan, 0 sampai 3 kita networknya diisi sesuai kalkulator /22. Kemudian sisanya ini kita lihat di API kalkulator, ini 3 kan, berarti kita coba aja dulu ya, jangan langsung nanti kalau misalkan mau networknya bukan 10.10, kita coba aja dulu 4 kelanjutan dari 3. Kita berapa ini dapat usernya. Nah, dari 4 itu 4 sampai 7, 4 sampai 7, berarti kita sesuai ya, networknya sudah dipecah. Kita nanti tulis untuk network yang akan digunakan IP pool di sini. Nah, sedangkan yang tidak nanti yang ini apa namanya, 1000 user ini ya, maksudnya di sini mungkin nggak akan semuanya dipakai IP pool ya. Jadi mungkin keluarga cuman 10 user, misalkan 10.4.1 sampai misalkan nih 10.10.4.1 sampai kan 10.10.4.20 misalkan hotspot keluarga gitu kan. Hotspot yang lain misalkan sisanya 10.10.5.1 sampai 10.10.5 atau misalkan 86 gitu, misalkan tik 254. Nah, misalkan kayak gitu ya. Tamu sisanya misalkan dari 10.10 7.10
1. Nah, 1 sampai 10.10.7.254. Nah, misalkan begini. Jadi nanti ketika seperti yang sudah saya jelaskan di video kenapa IP pool itu tidak masuk, tidak nyantol di HP atau di gadget yang user menggunakan IP pool. Jadi si IP ini yang sudah dibahas IP pool IP ini tidak akan ngambil dari network yang ini nih. Karena ini kan udah mentoknya 3, nggak akan naik ke 4. Sedangkan di IP pool ini udah 4, udah 5, udah 7. Di sini nggak ada nanti IP yang misalkan 10.10.4.5 nggak ada di sini karena ini mentoknya sampai 3.254 begitu aja. Jadi ini aman gitu, nggak akan sampai nanti misalkan jadi error nggak bisa masuk seseorang gitu. Terus, nah kalau yang misalkan tidak menggunakan IP pool yang non ini, nanti IP pool non gitu ya di mikrotiknya IP hotspot. Nah misalkan ini non, di sini non, aktif hotspot udah mulai nih. Kok non, ini pokoknya ini non di sini. Kalau non begitu berarti si IP yang dipakai untuk aktif hotspotnya ini biasanya ngambil dari sini, dari network yang ini nanti. Nah gitu, kalau non itu copy aja di sini ya. Tapi tetap aja aman karena ini non gitu, nggak pakai pool. Berarti kalau pool sama non ini nggak akan bertengkar, nggak akan konflik gitu. Jadi sudah untuk non khusus ini yang sama dengan ini. Jadi ini namanya aktif hotspot ya. Kalau di hotspot ini ada misalkan di sini gitu. Contohnya mungkin ini saya gunakan untuk sekolah ini ya, untuk setting sekolah. Wah, mati lampu lagi. Nggak ada contohnya di sini. Oh ini kayaknya admin libur mungkin ya. Ini mah di disable sama adminnya, admin sekolah. Oh iya, udah dikeluarin deh. Ini masih ada VPN-nya saya. Close aja lah. Libur lebaran ya. Terus ya tadi ya seperti itu aktif hotspot AH gitu di sini. Terus sampai mana tadi ya? Yalah intinya kalau non pakai IP-nya IP yang network DHCP list. Nah untuk IP pool jangan pakai IP yang ada di DHCP list, tapi IP networknya harus dibedakan dari 4.0 sampai maksimal 7.254. Kenapa dari sampai maksimal 7 nggak 8? Karena di sininya juga di gateway-nya kita buat dari 0 sampai 7 berarti itu ya. Caranya bagaimana? Saya buat rumus scriptnya di sini. Untuk input paste hotspotnya, beri hotspot, misalkan IP addressnya ini contoh penulisannya. IP addressnya ini gateway-nya ya, gateway yang ini ya, kita copy aja langsung lah. Mana gateway teh? Ini 1 ya, ini nggak akan bisa, ini mah broadcast-nya. Mana tadi tahu ya, paste terus ganti gateway-nya 1. Terus IP address ini akan merubah IP address yang ini. Nah ini dari sini boleh nanti copy paste ke sini gitu, biar nggak bolak-balik kemana-mana. Jadi tinggal satu script ini paste jadi semua gitu, nggak usah nyari-nyari. Kadang ada yang lupa, dulu pernah saya juga ada lupa yang apa yang belum diganti, kok nggak connect, ternyata ada yang belum diganti. Kalau di sini semuanya saya sudah satukan, jadi pas ketika semuanya diganti udah semua IP yang harusnya diganti networknya jadi terganti di sini ya. Terus gateway ini di sini kalau nggak salah nih, admin gateway ini yang harus diganti itu
ya, spek server network 50. Nah, ini gateway yang ini ya, diganti scriptnya di sini, tinggal contoh penulisannya tinggal dihilangkan aja slashnya, paste slashnya hilangkan, gateway, terus networknya. Nah, ini networknya tadi paste /21 DNS servernya ya, samakan dengan gateway ya. Remote di sini sudah otomatis allow remote request. Di sini contoh penulisannya, gateway-nya paste aja, paste, kemudian gateway-nya 1, kalau misalkan lebih dari 1 DNS-nya misalkan 8.8.8 dan sebagainya. Kemudian nah, ini IP pool host ini yang tadi saya tadi katakan ya, IP pool hotspot ini kita bedakan dengan yang ini. Copy ya, copy. Terus di sini contoh penulisannya ini ya, paste. Nah, people enaknya ya lah begini aja dulu. Enaknya sih kalau misalkan penulisan DHCP ini begini sih, 1 sampai tulis yang ininya nih, copy, karena nanti biasanya si user ini akan kadang ada yang nyantolnya ke broadcast yang ini, yang merah ini, atau ke sini nih, jadi nggak bisa masuk login page. Kadang ada yang seperti itu, jadi mendingan IP pool ini penulisannya pakai kayak gini saja. Nggak ada spasi ya, hati-hati. Ya Allah, ini bukan network gateway-nya, ini DHCP. Jadi DHCP itu yang ini maksud saya. Nah, sampai .3 bukan .7. Sama saja tuh nanti. .3 ya. Nah, itu. Kemudian untuk IP pool aktifnya, ini IP pool yang bisa digunakan IP pool bagi-bagi ya, maksudnya bukan IP pool untuk satu user profile. Nanti bisa ngambil berapa IP dari sini gitu maksudnya. Nah, dari sini berapa kayak gini. Kan ini alokasinya dari 4 sampai 7, berarti dari 4 ke 5 atau 5 ke 6 gitu. Kemudian IP pool ini kita pakai aja ini, atau langsung aja lah IP pool ininya aja karena akan dipakai. Jangan kita yang ini aja. Yang ini maksudnya. Copy IP pool, paste. Nah, ini harus hapus tanda panahnya, push, boleh ada spasi, dicek, strip. Terus domainnya kita samakan saja, saya di sini extreme net. Nah, kita sudah jadi ya. Jadi ini yang dihapusnya apa saja, people, terus apalagi tadi di sini ya, people, gateway, network, DNS, apalagi gateway, DNS, DHCP host. Dia di sini ya IP pool. Ini IP poolnya. Ini DHCP listnya kita udah jadi, kita kopikan saja scriptnya, kemudian pastekan di new terminal. Sudah. Nah, sini sudah jadi ya. Tadi hotspot networknya 0.21. Di sini IP address hotspotnya sudah 0.21/21. Kemudian DNS-nya sudah berubah. Apalagi IP address IP pool ini sudah ada masuk. Kemudian di DHCP ini DHCP hotspot. Nah, ini 01 sampai 254. Kemudian IP hotspotnya di sini user profile. Nah, ini sudah aktif hotspot sebenarnya ya. Sini tadi kan kita nonkan dulu ya.
Kalau misalkan di sini nggak mau pakai IP pool, ya udah tinggal nonkan saja. Berarti dapat IP address yang di DHCP ini, DHCP server ini. Ini masih 50 karena ini belum di refresh ya itunya gadgetnya. Nanti kalau sudah di refresh ke 10.10. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau tidak pakai IP pool di sini non gitu. Mana non teh? Ini non, misalkan Pak Eko non. Nanti ketika login IP-nya ya ini dipakai IP address untuk DHCP list atau yang ini IP. Tapi untuk IP pool karena kita sudah membuat network, istilahnya sudah memanage networknya seperti ini, jadi kita jangan boleh ngambil IP yang dari 0 ini sampai titik 3 nanti karena nanti takutnya nanti kehabisan IP atau IP-nya malah dipakai di sini di DHCP listnya. Sudah saya terangkan di episode di video sebelumnya. Jadi ribet lah kalau neranginya nanti di video sebelumnya. Jadi langsung ke seperti ini aja contohnya 4 static 1. Jadi pasti ini semua user akan masuk, nggak ada yang user yang nggak bisa masuk di IP pool. Nah, untuk yang tidak pakai IP pool ya pakai yang ini saja langsung gitu. IP poolnya non, begitu saja ya. Jadi mudah. Nah, makanya saya di sini untuk IP pool di sini nanti kita bikin lagi untuk IP pool admin. Nah, IP pool admin ini pasti selalu masuk karena dan saya biasanya buat misalkan untuk slice yang lebih kecil lagi ya. Biasanya misalkan yang terakhir host atau yang terakhir yang paling terakhir itu saya sediakan misalkan ini cuman sampai 6 lah misalnya 7 misalkan sampai 100 misalkan gitu untuk tamu. Nah, nanti sisanya di sini saya pakai kalkulator lagi. Di sini 7 mulai dari misalkan 200. Kita butuh misalkan untuk user admin itulah butuh cuman 2 user atau 8 user gitu. Nah, ini /29 di sini copy mana sih copy. Nah, di sini untuk admin, khusus admin ya, kita buat aja IP poolnya, bedakan IP pool admin ini admin. Nah, kita lihat di sini admin /29 ini jadi ini 201 sampai 6 ya, cuman 6 ya, 8 user untuk 8 IP untuk API. Kenapa harus dibedakan admin, harus ada full admin di sini? Nanti admin ini kita buat user profile-nya di sini khusus admin kalau untuk saya ya. Jadi kalau mau nyeting mikrotik misalkan di sini saya bikin buat admin, terus ininya admin, IP address poolnya. Nah, oke, gitu. Terus nanti buat usernya yang susah gitu, usernya bikin password sama usernya yang susah untuk admin. Dan cuman ada 8 di sini, pakai tadi /29 cuman ada beberapa user ya, kayak aja gitu. Nanti admin ini untuk contoh ya, jadi jangan sembarangan bikin password user hotspot admin. Nanti si admin ini fungsinya di sistem user ini. Nah, kita buat pengecualian ya, read only. Allow address ini untuk admin aja semua gitu. Jadi tidak ada user yang akan mengotak-ngatik
mikrotik selain user hotspot yang masuk pakai user profile admin gitu ya. Saya buat ini di sini, jadi ya cukup membantu sekali kalau begini. Jadi nggak takut ada orang yang iseng ke mikrotik kita. Selain itu netmore-nya juga dimatikan ya, sistem netmore. Nah ini discovery settingnya dimatikan aja, non begitu. Kalau saya ini kan cuma buat praktek jadi nggak apa-apa, kalau bagusnya di non jadi aman gitu. Nah begitu. Jadi untuk manajemen IP poolnya mungkin sangat sederhana tapi sangat membantu saya sekali ini ya gitu. Terima kasih.